Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Nah, saya setujulah dengan statement dari Pak Prabowo di sini ya. Tidak usah dirayu-rayu lah, tidak usah diajak bergabung. Kalau memang di situ ya tidak mau berkoalisi, tidak mau bergabung di pemerintahan, tidak usah dirayu-rayu lah. Apalagi pada saat lalu ya membentuk presidensial club lah, dan bahkan juga akan mengajak semua elit-elit parpol bergabung di pemerintahan. Ya menurut saya itu tidak usah dilakukan lah. Apalagi pada waktu lalu ya, ketika pilpres di situ, dan bahkan di situ juga ada yang mengusung tema koalisi perubahan, dan bahkan juga tidak sependapat, yaitu dengan program-program dari Presiden Joko Widodo. Mulai dari apa? Mulai dari IKN misalkan, IKN juga bahkan dikritik, dan macam-macam lah, bahkan juga dikritik. Ya karena memang koalisi perubahan. Ya pantas lah kalau menurut saya apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo pasti akan dikritik. Nah, di sini Pak Prabowo Subianto kan mengusung yaitu tema keberlanjutan, yaitu semua program-program dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, utamanya dari IKN, itu akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo Subianto. Tiba-tiba yang uniknya itu, kalau tidak salah sih, PKB dan juga Nasdem mau bergabung. Menurut saya ditolak saja. Karena dari sisi ideologi saja sudah sangat berbeda sekali. Yang satunya mengusung tema perubahan, yang satunya mengusung tema keberlanjutan. Dan pasti menurut saya tidak akan nyambung. Menurut saya ditolak. Karena apa juga? Menurut saya di situ kalau dipaksakan bergabung, karena yang dulunya mengusung tema perubahan, tiba-tiba masuk di koalisi Indonesia Maju misalnya, pasti juga di situ ya betul apa yang dikatakan Pak Luhut Binsar Panjaitan, kemungkinan akan menjadi toksik. Menurut saya juga seperti itu. Apakah yang dimaksud Pak Luhut adalah dari partai-partai lawan politik yang ingin bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran? Ya kita tidak tahu. Tapi menurut saya apa yang disampaikan Pak Prabowo di sini sangat keren sekali lah. Prabowo kalau tidak mau kerjasama, jangan ganggu. Kami mau kerja. Tidak ada yang mengganggu sebenarnya. Tidak ada yang mengganggu. Pasti kalau ada yang miring-miring, pasti juga akan dikritik. Tidak ada yang mengganggu. Silahkan kerja dan kerja. Ya seperti halnya Presiden Joko Widodo pada waktu lalu misalnya, yaitu akan melakukan kerja, tetapi ya banyak yang mengkritik. Itu pun juga tidak dihiraukan, dan bahkan juga Presiden Joko Widodo tetap kerja dan kerja. Menurut saya kalau tidak mau kerjasama ya tidak usah dipaksa, tidak usah dirayu, tidak usah dipaksa untuk bergabung. Menurut saya yang mengganggu itu malah Pak Prabowo sendiri. Karena apa? Karena sudah mengusung tema perubahan misalnya, tiba-tiba pada saat yang lalu Pak Prabowo bertemu dengan Pak Surya Paloh. Tiba-tiba setelah pencoblosan yang lalu Presiden Joko Widodo bertemu dengan Pak Surya Paloh. Menurut saya yaitu yang tidak nahan untuk mengajak gabung itu adalah dari Pak Prabowo sendiri menurut saya. Menurut saya kalau Pak Prabowo dan Gibran sudah pemenangnya, ya seharusnya yang kalah lah yang akan datang ke Pak Prabowo Gibran, kurang lebih seperti itulah. Di sini bahkan juga dikomentari oleh David Wijaya. Kok maksa gitu? Emang nggak nyadar dulu sering banget ganggu pemerintahan. Prabowo kalau tidak mau kerjasama jangan ganggu, kami mau kerja. Menurut saya lebih tepatnya tidak mengganggu lah. Pasti juga untuk bentuk kritik-kritikan itu menurut saya hal yang wajar sekali. Ya kalau memang mau kerja ya silahkan kerja, tetapi juga yang mau mengkritik itu ya dipersilahkan mengkritik, karena kritik itu adalah sebagai kontrol pemerintahan Pak Prabowo Gibran misalnya tidak miring-miring keluar jalur. Menurut saya seperti itu. Tidak mengganggu lah, kritik kok mengganggu. Menurut saya seperti itu. Nah, dari sini bahkan juga Pak Prabowo di sini bahkan juga menyentil. Wah. Nah, jadi di sini bahkan Pak Prabowo menyentil Bung Karno milik seluruh rakyat. Ada yang ngaku-ngaku seolah milik satu partai. Di sini menurut saya juga agak salah dikit ya. Memang Bung Karno itu milik seluruh rakyat Indonesia loh. Tetapi memang dari partai PDIP yang dipimpin oleh Ibu Ketua Umum Megawati, di situ memang Bung Karno itu adalah ayahnya. Jadi menurut saya sangat wajar sekali
sekali kalau membanggakan ayahnya di situ, sangat bangga sekali. Jadi ya memang pada dasarnya Bung Karno itu milik seluruh rakyat Indonesia, apalagi juga presiden pertama Republik Indonesia, pasti juga akan masuk catatan sejarah. Dan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya ada statement yang ngaku-ngaku seolah milik satu partai, menurut saya juga kurang tepat ya menurut saya. Nah dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Siapa yang mau ganggu silahkan menjalankan pemerintahan, mau jungkir balik seperti apa saja bodoh amat, asal jangan menyusahkan kami membayar pajak ya, begaji kalian semua. Nah di sini juga masalahnya apa-apa di sini juga sudah naik ya, dan bahkan juga PPN di situ akan naik 12%. Bayangkan loh, 12% itu sangat banyak sekali. Kalau kemampuan pembelinya masih turun, menurut saya belum tepat lah kalau dinaikkan 12%. Seharusnya malah diturunkan ke 10 atau 9%. Menurut saya itu lebih ideal. Lebih baik diturunkan tetapi pembeli lebih banyak. Menurut saya itu lebih bagus daripada dinaikkan tapi pembelinya sedikit. Otomatis pemasukan untuk kas negara juga akan turun seiringnya kemampuan pembeli menurun gara-gara PPN naik di situ. Belum lagi yaitu pendidikan dan biaya pendidikan naik. Dan bahkan juga ya konon katanya sih masih isu-isu yang beredar, Pertalite juga akan dihapus dan sebagainya. Ya otomatis lah di situ pasti masyarakat juga akan mengkritik. Menurut saya kritikan itu juga sangat bagus sekali sebagai formula untuk kontrol di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Menurut saya tidak mengganggu, itu melainkan sebuah kritik ya. Di sini jangan ganggu saat cawe-cawe APBN. Di sini Gibran kirim tim ke India untuk belajar program makan siang gratis. Di sini dari Clueless, awal April baca berita ini, sempat mikir, oh sebelum diangkat udah bergerak duluan. Minggu kedua April mau koordinasi ke provinsi, chat staff yang biasa jadi partner bikin perbub. Jawabannya, maaf ya kak, saya lagi nggak di tempat, lagi perjadiin ke India untuk studi banding. Di sini pada tanggal 2 April 2024. Di sini dari Firdausi, belum dilantik aja sikap otoriternya sudah mulai muncul. Gimana kalau udah dilantik nanti ya? Di sini dari Yasamril, kerja apa? Di sini dari Nunung, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk, mata tidak tampak. Di sini dari Nama, tidak boleh kosong, gayanya sok demokrasi tapi nggak mau ada oposisi. Ya menurut saya oposisi itu sangat bagus sekali ya, karena menurut saya itu sebagai kontrol di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Ya apalagi juga koalisi sangat gemuk sekali, bahkan rata-rata berada di koalisi Pak Prabowo Subianto. Di sini yang belum mendukung atau belum masuk di pemerintahan Pak Prabowo Gibran hanya PDIP dan PKS kalau tidak salah sih. Tetapi kita lihat besok ya, fixnya kemungkinan pada tanggal 20 Oktober mendatang, yaitu setelah Pak Prabowo dan Gibran resmi dilantik. Menurut saya itu pasti sudah fix lah mana yang akan berkoalisi, mana yang akan berada di luar pemerintahan. Tetapi menurut saya di luar pemerintahan itu sangat bagus sekali, sangat keren. Seharusnya Pak Prabowo di sini juga menghargai ya, yaitu ketika partai memutuskan untuk berada di seberang atau berada di luar pemerintahan. Menurut saya itu sebagai bentuk wujudnya demokrasi ya. Menurut saya sangat keren sekali besok ketika ada partai yang berada di luar pemerintahan. Ya semoga sajalah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran di sini supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.